Kita berencana akan menyamakan persepsi terkait pelaksanaan Kukerta pada tahun 2022. Yang hormati DPL Universitas Riau tahun 2022 terkait kegiatan, nggak jalan ya? Dari situ ya. Ini kita dari tim Pokja Kukerta ada 11 orang berusaha mengawal bagaimana pelaksanaan Kukerta di Universitas Riau khususnya di tahun 2022. Ada saya, ada Bu Dr. Sri Endang Kornita dari FEB, kemudian ada Pak Dr. Besri Nasrul dari FP, kemudian ada Dr. Zahtamal dari FK, kemudian ada Pak Dahlan Bolon dari FEB, kemudian ada Pak Dr. Rernat Radit Mahatma dari MIPA, kemudian ada Pak Dr. Hengki Firmanda, Fakultas Hukum, kemudian ada Pak Khairul dari Fakultas Teknik, kemudian ada Pak Febrialias Manto dari FKIP, kemudian ada Bu Giovanni Mewanda dari FISIP, dan Pak Indra Lesmana dari Fakultas Perikanan. Oke, baik, ini hanya gambaran terkait model Kukerta tahun 2021. Sepertinya tidak akan jauh berbeda dengan rencana kita di tahun 2022, yaitu Kukerta Balik Kampung dan Kukerta Terintegrasi Abdimas. Jadi kegiatan Kukerta Balik Kampung ini merupakan kegiatan skenario alternatif kegiatan Kukerta disebabkan karena kondisi COVID-19 yang masih terjadi sampai saat ini ya. Dan metode pelaksanaannya dilakukan secara daring atau semi daring. Kemudian ada Kukerta Terintegrasi Abdimas, yaitu kolaborasi kegiatan Abdimas dosen dan juga dengan Kukerta. Silakan. Silakan Rom. Ini gambaran saja data mahasiswa kita sampai tahun kemarin. Terlihat bahwa terjadi peningkatan jumlah mahasiswa yang mengikuti Kukerta dari tahun ke tahun, khususnya tahun kemarin itu lebih kurang 7.000 mahasiswa. Silakan Rom. Ini data mahasiswa Kukerta tahun 2021 berdasarkan fakultas. Jadi ada lebih kurang 7.000 mahasiswa yang melakukan kegiatan Kukerta. Dari tabel ini terlihat bahwa yang paling banyak itu adalah Kukerta di gelombang yang ketiga. Jadi gelombang pertama, gelombang kedua itu tidak terlalu banyak, mungkin disebabkan karena mahasiswa masih dalam tahap perkuliahan. Oke, silakan, Rom. Ini capaian Kukerta tahun 2021. Jadi ada laporan Abdimas, ada penambahan mitra, kemudian ada publikasi media massa dan buku yang ber-ISBN. Adapun target capaian Kukerta sampai yang kita harapkan di tahun 2022 ini lebih kurang sama dengan target capaian Kukerta di tahun 2021. Kita berharap terjadi percepatan masa studi mahasiswa. Kenapa? Karena mahasiswa sudah dibenarkan untuk mengambil kegiatan Kukerta pada masa mereka telah mengambil mata kuliah sebanyak 80 SKS. Kemudian peningkatan kualitas luaran. Jadi harapannya dari tahun ke tahun kita berharap luaran-luaran ini bisa menjadi penguat bagi kita ya di perguruan tinggi. Kemudian sebagai database, kemudian ada Abdimas berlanjutan. Jadi berharap kegiatan ini tidak hanya satu kali Kukerta udah selesai. Kita dari tim Pokja berharap jika memang satu desa itu di gelombang pertama diambil, dan kemudian gelombang kedua desa itu mau diambil lagi, tapi dalam arti kata kelanjutan dari kegiatan gelombang satu dan selanjutnya gelombang ketiga, itu tidak ada masalah. Kenapa? Karena kita berharap terjadinya kegiatan yang terus-menerus gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah desa mandiri. Kita berharap terciptanya desa-desa yang mandiri. Dan terakhir harapannya kita juga nanti akan
mencapai UPT Kukerta, sehingga kegiatan-kegiatan Kukerta ini jauh lebih baik tentunya. Silakan. Ini tadi yang saya bilang percepatan persyaratan, mahasiswa sudah bisa mengambil 80 SKS mata kuliah, terus terjadi peningkatan kemandirian, dan kejelasan indikator ketercapaian. Silakan, Rom. Ini ada beberapa permasalahan dan antisipasi yang kami coba dari tim Kukerta merangkumkan ya. Maklumlah Kukerta yang kita lakukan saat ini dilakukan di masa pandemi COVID, jadi tentunya banyak hal yang mungkin perlu dilakukan antisipasi. Salah satunya yang kami lakukan adalah melakukan sosialisasi Kukerta kepada calon peserta, baik tidak hanya kepada mahasiswa, tapi rencananya akan dilakukan kepada BEM, Bahana, dan lain-lain. Kemudian kegiatan hari ini yaitu penyamaan persepsi DPL, dengan harapan kita sama persepsi sehingga permasalahan-permasalahan yang muncul itu bisa dikurangi. Dan kemudian ada PJ Kukerta tiap fakultas, jadi komunikasinya jadi bisa lebih lancar. Kemudian adalah panduan Kukerta LPPM Unri tahun 2022. Jadi kami berharap panduan ini bisa menjadi pedoman bagi Bapak Ibu dalam melakukan kegiatan Kukerta bersama dengan mahasiswa. Kemudian ada fasilitas portal Kukerta Unri ACID yang bisa dimanfaatkan. Kenapa? Karena di dalamnya bisa merangkum banyak hal. Terutama kami dari tim Pokja mencoba melakukan upaya untuk pengurangan masalah atau yang bertanya bisa lebih cepat direspon, yaitu dengan membuat link QA, yaitu ya, website linknya mungkin sudah di-share oleh teman-teman Pokja di tiap fakultas. Bagi Bapak Ibu yang punya pertanyaan, silakan digunakan fasilitas itu. Dan bagi yang ingin bertanya, misalnya bisa lihat pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan itu apakah sudah ditanyakan dan sudah dijawab. Jadi bisa memudahkan Bapak Ibu untuk mengakses. Dan rencananya link ini juga akan dimasukkan di websitenya Kukerta, sehingga tidak hanya dosen yang bisa melihat, juga mahasiswa juga, atau mahasiswa juga bisa menjawab. Kemudian rencana pembelajaran semester RPS Kukerta. Jadi ingin memfasilitasi bagi mahasiswa yang ingin mengambil MBKM. Silakan, Rom. Ini model Kukerta tahun 2022 yang seperti saya sampaikan tadi. Jadi sama ya. Jadi kita hanya mengambil 2 model saja, yaitu Kukerta Balik Kampung dan Kukerta terintegrasi. Kalau terkait Kukerta Balik Kampung, ini adalah sebuah konsep yang disusun bagaimana mahasiswa bisa melakukan kegiatan di daerahnya masing-masing gitu. Jadi berdasarkan potensi dan permasalahan di desanya. Dalam menyusun program diutamakan untuk mengacu pada RJPM di desa agar dapat mendukung ketercapaian rencana yang sudah disusun oleh desa. Ini ada beberapa programnya. Bagi Bapak Ibu yang sudah mendapatkan pedoman Kukerta bisa melihat di buku panduan juga. Di sana sudah kami cantumkan terkait model pelaksanaan Kukerta ini ya. Yang pertama, programnya Kukerta dilaksanakan di desa sasaran atau mitra sasaran. Kemudian komponen program, temanya new normal minimal 1 program. Kemudian ada tema literasi minimal 1 program. Dan tema unggulan minimal 2 program. Kemudian membreakdown program menjadi paling sedikit 10 kegiatan untuk semua tema. Kemudian yang keempat, melaksanakan Kukerta minimal 6 jam sehari selama 40 hari. Kemudian penilaian Kukerta berdasarkan pada indikator capaian program, pelaporan, dan luaran. Adapun terkait pelaporan dan luarannya, mungkin bisa kita sama-sama pedomani. Yang pertama, pelaporan. Laporan pengabdian masyarakat bisa dilihat di lampiran, ya di buku pedoman. Kemudian profil desa yang dimuat di Wikipedia. Kemudian yang ketiga, logbook melalui sistem Kukerta LPPM secara real time dan individu. Jadi mahasiswa tidak dibenarkan untuk melaporkan kegiatan logbooknya bersama-sama, tapi individu.
Kemudian surat keterangan bermitra berbadan hukum, lebih dan sama satu mitra. Jika tidak, maka disertakan deskripsi usaha dan dokumen bukti kegiatan. Kemudian yang kedua terkait luaran. Jadi luaran pada Kukerta Balik Kampung, yang pertama adalah publikasi media massa cetak atau elektronik dengan headline-nya pengabdian. Jadi mohon Bapak Ibu DPL sebelum anak-anak mempublikasikan kegiatannya, harapan kami dari Pokja, karena kita juga ingin mengangkat ada kata-kata pengabdian, jadi itu menjadi apa namanya itu ya tadi highlight-nya ya, bahwa ini adalah kegiatan pengabdian. Kemudian publikasinya tidak diposting di media sosial ya, seperti Blogspot, WordPress, Kompasiana, kemudian Kaskus dan lain sebagainya. Jadi harapan kita memang betul-betul di media massa, baik cetak maupun elektronik. Kemudian yang kedua, submit artikel pengabdian kepada masyarakat di jurnal ber-ISSN. Jadi jurnal biasa saja, tapi harus disubmit gitu ya. Kemudian yang ketiga, video yang diunggah di YouTube. Mungkin ini terkait catatan YouTube-nya, bisa dilihat di catatan kakinya, bahwa yang diunggah itu adalah video yang seperti apa. Jangan video seperti ya lagi apa namanya, tidak mengandung edukasi. Jadi harapan kita seperti video pembuatan apa namanya itu ya, kalau di kesehatan video pembuatan makanan sehat untuk bayi misalnya. Jadi seperti itu yang diharapkan gitu. Oke, luaran dalam bentuk video pendek, penyuluhan digital, kemudian leaflet, brosur, buku saku, peta, rancangan teknis, infografis, rensra, dan aplikasi. Kemudian adalah Kukerta Integrasi Abdimas. Ini adalah kegiatan Kukerta yang bersama dengan dosen-dosen yang mendapatkan dana, baik dana dari universitas maupun dana dari fakultas. Jadi sama-sama ya. Dan juga dana yang didapat dari DRPM Dikti. Jadi fokus program yang dikembangkan oleh mahasiswa mengacu pada proposal dosen yang bersangkutan. Jadi mahasiswa melakukan kegiatan itu adalah turunan dari kegiatan dosennya gitu ya. Adapun program kegiatannya yang pertama dilaksanakan di desa sasaran atau mitra sasaran. Sekali lagi ada beberapa memang dosen yang bertanya apakah tempatnya bukan atau dosen yang bersangkutan. Jadi tentunya karena ini adalah kegiatan dosen, dosennya lah yang tahu di mana akan melakukan kegiatan. Jadi diserahkan sepenuhnya kepada dosennya. Kemudian program yang dilaksanakan mendukung program yang dilaksanakan oleh DPL, kemudian membreakdown program menjadi paling sedikit 10 kegiatan, kemudian melaksanakan kuota minimal 6 jam, sama ya, sehari selama 40 hari, kemudian batas waktu berakhirnya kuota disesuaikan dengan ketercapaian kegiatan DPL, dan mengacu pada poin 4, dan penilaian kuota berdasarkan pada indikator yang telah ditetapkan. Kemudian pelaporan dan luaran, terkait pelaporan lebih kurang sama dengan pelaporan dengan Kukerta Balik Kampung ya, laporan pengabdian masyarakat, profil desa, logbook, surat keterangan mitra. Luarannya juga lebih kurang sama, yaitu publikasi di media massa baik cetak atau elektronik, kemudian submit artikel, dan video yang diunggah di YouTube. Oke, selanjutnya adalah persyaratan dosen Kukerta selaku DPL. Tentunya dosen adalah yang aktif di Universitas Riau dan memiliki NIDK dan NIDN. Kemudian sanggup mematuhi segala peraturan terkait tugas sebagai DPL. Yang pertama, ini mungkin tadi yang ditanyakan Dr. Suyanto ya, bersedia membimbing 3 kelompok. Jadi satu DPL itu diminta untuk membimbing 3 kelompok. Kukerta Balik Kampung. Ini mungkin yang perlu digarisbawahi. Kalau mahasiswanya adalah Kukerta Balik Kampung, jadi DPL-nya harus memegang 3 kelompok. Dengan lokasi desa yang saling berdekatan atau berada pada satu wilayah kecamatan
Ya, jadi maksudnya adalah ketika nanti mau supervisi, kalau desanya jauh-jauh atau kecamatannya berbeda, tentunya ini akan terkait dengan apa namanya, ya yang akan digunakan untuk mengunjungi mahasiswa di beda-beda kelompok. Jadi harapan kita boleh satu kecamatan ya, tapi desanya yang diambil dekat-dekat, usahakan yang dekat-dekat gitu. Kemudian untuk Ukerta integrasi, pembagiannya setiap kelompok terdiri sampai 10 mahasiswa, sama hanya satu kelompok integrasi. Ya, jadi bedakan itu kalau Kukerta balik kampung 3 kelompok, kalau Kukerta integrasi itu adalah satu kelompok. Jumlah mahasiswanya sama, 8 sampai 10. Jadi kalau Kukerta balik kampung megang 30 mahasiswa karena 3 kelompok. Kemudian bersedia melakukan komunikasi dengan desa sasaran sebagai lokasi Kukerta. Kemudian memiliki program dan rencana kegiatan bersama mahasiswa yang sesuai dengan kebutuhan desa atau mitra, dan tentunya mengacu kepada panduan pengabdian kepada masyarakat tahun 2022. Kemudian mengisi formulir pendaftaran sebagai calon DPL secara online pada website Kukerta. Kemudian bersedia mengikuti penyamaan persepsi program Kukerta tahun 2022. Kemudian melaksanakan MONEF bisa dengan cara daring maupun luring. Kemudian bersedia melakukan penilaian bobot kegiatan dan luaran Kukerta. Itu untuk DPL. Yang terkait mahasiswa, jadi karena ini menyangkut dua hal yang berbeda, minta tolong dipahami bahwa mahasiswa yang akan ikut kegiatan Kukerta tahun 2022, yaitu mahasiswa yang telah mengambil mata kuliah dengan beban minimal 80 SKS. Kemudian tidak sedang dalam masa langka maupun alfa studi. Kemudian yang ketiga, memiliki kelompok Kukerta dengan ketentuan berasal dari minimal 3 fakultas yang berbeda. Jadi kita berharap mahasiswa yang kita bimbing satu kelompok itu memang berasal dari 3 fakultas yang terdiri dari tadi 8-10 orang dalam satu kelompok, dan harapannya jumlah mahasiswa laki-laki lebih sedikit dibandingkan yang perempuan. Kenapa? Karena memang jumlah laki-laki memang sedikit gitu ya. Kalau udah diborong oleh satu kelompok laki-laki semua yang banyak, takutnya nanti kelompok yang lain nggak kebagian jatah. Kemudian satu lokasi desa Kukerta hanya boleh diisi oleh satu kelompok selama 1 periode. Jadi satu desa hanya satu kelompok saja. Jangan sampai ada satu desa ada beberapa kelompok. Kemudian khusus untuk mahasiswa kedokteran dan keperawatan, maksimal hanya dibolehkan 1 orang di setiap kelompok. Itu untuk Kukerta balik kampung. Sedangkan untuk Kukerta terintegrasi itu maksimalnya 3 orang. Jadi mohon pengertian Bapak Ibu yang berasal dari Fakultas Kedokteran dan Keperawatan, mahasiswanya hanya diizinkan untuk ada di dalam satu kelompok itu hanya 1 orang saja untuk Kukerta balik kampung dan 3 orang di Kukerta terintegrasi. Silakan Rom. Kemudian meminta persetujuan dari DPL, ini mahasiswanya ya, jadi nanti ada format terlampir yang akan ditandatangani oleh DPL-nya. Kemudian memiliki izin pelaksanaan kegiatan Kukerta dari desa dan kelurahan setempat, dibuktikan dengan surat kesediaan desa, ada formatnya. Sebagai gambaran, kami tim Pokja sudah berusaha mencoba mensurvei beberapa desa dan kelurahan yang ada di beberapa kota dan kabupaten di Provinsi Riau. Jadi data-data desa dan kelurahan yang bisa dijadikan alternatif untuk dijadikan kegiatan Kukerta bisa dilihat di website Kukerta. Jadi bukan berarti harus di sana, tapi itu adalah sebagai bentuk kemudahan bagi Bapak Ibu atau mahasiswa yang memang belum punya daerah gitu, atau kampungnya nggak cocok untuk dijadikan Kukerta, mungkin bisa itu dijadikan tempat gitu ya, hanya dalam bentuk rekomendasi. Memang nomor telepon tidak kami cantumkan, jadi Bapak Ibu bisa sampaikan kepada mahasiswa atau Bapak Ibu bisa menghubungi pihak Pokja ataupun LPPM yang bertanggung jawab Kukerta untuk meminta nomor HP
kepala desanya atau ke Bapak Lurahnya di desa yang tercantum juga. Mahasiswa wajib memiliki asuransi jiwa dan jaminan kesehatan yang lain. Kemudian mendapat pembekalan dari DPL. Silakan Rom. Ini fokus tema dan program lebih kurang sama dengan tahun yang lalu karena kondisi kita masih sama sampai hari ini. Jadi temanya tentang tema new normal, tema literasi, dan tema unggulan. Di tema unggulan ini tadi sudah dipaparkan, salah satunya adalah kegiatan tentang pengendalian stunting dengan memanfaatkan sumber daya pangan tempatan. Jadi mahasiswa mungkin bisa kita dorong, kita motivasi untuk mencoba melihat kira-kira apa program atau apa yang menjadi unggulan di daerah sana yang bisa dipakai untuk pengentasan stunting di daerah tersebut. Silakan Rom. Ini mitra sasaran dan target. Jadi ada mitra produktif, ada mitra yang belum produktif namun berhasrat untuk berwirausaha, kemudian ada mitra non-produktif. Jadi masyarakat sasarannya bisa dilihat di sini kalau mitranya produktif tentunya yang kelompok-kelompok usaha gitu ya, kelompok-kelompok pengrajin. Tapi kalau mitra yang belum produktif, tapi pingin berwirausaha bisa kayak kelompok ibu-ibu PKK, Dasawisma, dan lain sebagainya. Kemudian kalau mitra non-produktif berarti sekolah, posyandu, puskesmas, karang taruna, dan lain sebagainya. Ini beberapa target yang diharapkan dengan kita membina mitra-mitra ini, kira-kira nanti di akhir kita bisa lihat apakah terjadi peningkatan pengetahuan, apakah terjadi peningkatan keterampilan, apakah terjadi omsetnya meningkat bagi yang mitra produktif yang setelah mahasiswa dan DPL lakukan kegiatan Kukerta bersama mitra-mitra ini. Selanjutnya, Rom. Ini proses dan tahap pelaksanaan Kukerta 2022. Sekali lagi ini sebenarnya ada di panduan, tapi kami coba untuk menyampaikan biar nanti sama-sama kita satu persepsi. Yang pertama tahap persiapan. Sebagian sudah dilaksanakan mulai dari sosialisasi, kemudian pendaftaran calon DPL, kemudian penyamaan persepsi pada hari ini, kemudian di waktu yang sama juga tanggal 1 sampai tanggal 10 itu dijadwal adalah mahasiswa mengaktifkan akun Kukertanya, ya, kemudian tim Pokja mengumumkan daftar lokasi yang disediakan dan nama dosen yang mendaftar sebagai DPL. Jadi lebih kurang 255 DPL yang sudah mendaftar sampai hari kemarin gitu ya. Mudah-mudahan ini menjadi kekuatan bagi kita karena semangat dosen di Unri luar biasa untuk menjadi DPL dan tentunya ini akan mempermudah mahasiswa mendapatkan transfer ilmu dan juga pengalaman. Kemudian mahasiswa menghubungi DPL untuk meminta kesediaan menjadi DPL. Jadi nanti mereka yang akan memilih Bapak Ibu di website ya. Kemudian mahasiswa meminta izin pelaksanaan Kukerta kepada pemerintah desa yang tadi ada formatnya yang akan ditandatangani oleh FPPM. Kemudian mahasiswa mendaftar kelompok ke portal Kukerta setelah mendapat izin dari desa. Ini selanjutnya, Rom. Tahapan yang kedua adalah tahap pelaksanaan. DPL memberikan pembekalan kepada mahasiswa. Jadi ada rentang waktu lebih kurang tanggal 1 sampai tanggal 20 ini yang kemarin kesepakatan diperpanjang mungkin sampai tanggal 20. Jadi DPL bisa memberikan pembekalan kepada mahasiswanya. Kemudian mahasiswa mengikuti pembekalan klasikal di fakultas masing-masing. Ini rencana kita jika fakultas memberikan kesempatan kepada dosen-dosen yang sebagai DPL untuk memberikan materi yang khusus terkait di fakultas itu. Itu pun jika fakultas memfasilitasi. Kami sangat mendorong jika ada pembekalan yang sifatnya spesifik di fakultas masing-masing. Kemudian yang ketiga, mahasiswa melaksanakan Kukerta, jadi lebih kurang tadi ya, ada 40 hari dan dengan 6 jam. Kemudian DPM melakukan monitoring dan evaluasi.
kemudian supervisi pelaksanaan oleh tim Pokja. Jadi memang supervisi ini kadang-kadang kita lakukan adalah kepada aparat setempat, maksudnya Bapak Lurahnya, Pak Desanya, ya, Pak Camatnya, dan kadang-kadang juga bisa ke mahasiswa, tapi jarang kami melakukan itu. Kami lebih meminta feedback dari pemerintahan daerah, desa, atau kecamatan terkait pelaksanaan Kokerta yang sedang berlangsung. Apakah ada masalah atau ada masukan buat perbaikan ke depan. Kemudian yang keenam, mahasiswa melaksanakan lokakarya. Jadi ini kalau udah di akhir, mahasiswa diharapkan melakukan kegiatan lokakarya dalam rangka menginformasikan apa saja yang sudah dilakukan oleh mahasiswa dan hasil apa saja yang sudah dicapai sebagai dalam bentuk kegiatan pertanggungjawaban apa yang telah mereka lakukan. Silakan. Yang terakhir adalah tahapan evaluasi. Di tahapan evaluasi ini, DPL diminta untuk mengkoreksi laporan dan juga laporan-laporan yang telah dibuat oleh mahasiswa. Dan biasanya laporan itu akan diunggah di website Kokerta di akun masing-masing, ya. Dan jika seandainya ada kesalahan atau kekurangan, maka akan dilakukan perbaikan. Kalau sudah sudah baik menurut DPL, maka DPL bisa menginputkan nilai di website itu langsung, ya. Tidak ada form yang ditulis manual, jadi DPL menginput nilai di website itu. Kemudian tim Pokja melakukan validasi laporan dan luaran Kokerta. Memang ini perlu diperhatikan jadwal-jadwalnya. Kita memberikan kesempatan lebih kurang 2 kali untuk perbaikan ini, dengan harapan sebenarnya luaran-luaran yang dihasilkan atau laporan-laporan yang dibuat oleh mahasiswa itu yang betul-betul sudah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Jika terdapat laporan luaran yang tidak sesuai, maka mahasiswa harus memperbaiki kembali. Jadi memang pengalaman kami ada beberapa kali kegiatan reject, kemudian upload kembali kayak gitu. Ya, sepanjang mahasiswa itu tidak memperhatikan apa yang sudah diberikan catatan oleh Pokja, maka Pokja akan mereject laporan itu sampai memang laporan itu sudah sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian BPM mengirimkan nilai bagi mahasiswa yang sudah valid laporannya dan luarannya kepada fakultas. Dan terakhir, fakultas menginput nilai ke portal akademis. Itu tahapan dan proses kegiatan Kokerta. Ini jadwal pelaksanaan Kokerta tahun ini, Bapak Ibu bisa lihat di panduan juga. Jadi kita memang melakukan kegiatan Kokerta ini sepanjang tahun dan dibagi dalam 3 gelombang. Khusus untuk DPL memang pendaftarannya hanya 1 kali, sedangkan mahasiswanya itu mendaftar berdasarkan gelombang. Ini sudah ada di website, sudah ditampilkan juga, jadi bisa diperhatikan dan diikuti. Kemudian selanjutnya, Rom, evaluasi dan penilaian. Penilaian masyarakat diinput oleh DPL. Jadi nanti Bapak Ibu mungkin meminta mahasiswa untuk memberikan form penilaian yang kosong kepada orang-orang yang paling dekat dengan mahasiswa. Jadi tidak ada aturannya harus siapa-siapa, tapi masyarakat yang selalu melakukan kegiatan bersama mahasiswa. Mungkin ibu PKK-nya, bisa ibu bapak kepala desanya gitu, ya. Silahkan. Dan itu ada bobot-bobotnya. Dan ini itemnya hanya 2, yaitu penilaian dari masyarakat dan penilaian dari DPL. Penilaian DPL itu meliput dari pembekalan, kehadiran, dan kegiatan atau program Kokerta serta luaran yang dihasilkan. Jika dilihat dari bobot penilaiannya, terlihat bahwa luaran Kokerta ini memiliki bobot yang lebih besar. Oke, selanjutnya, Rom. Larangan dan sanksi ini memang bisa dibaca di buku juga, tapi yang paling mendasar tentunya kita berharap kegiatan Kokerta ini adalah
kegiatan yang bisa memberikan sisi positif buat mahasiswa. Jadi kita berharap dia bisa membawa nama baik universitas di masyarakat, tidak melakukan hal-hal yang bisa berefek kepada tidak hanya kepada mahasiswa itu saja, tapi juga buat institusi. Bapak Ibu bisa lihat di sini apa saja larangan-larangannya. Salah satunya misalnya menerima tamu bermalam atau peserta kukerta tidur bersama baik di dalam maupun di luar tempat pemondokan. Mungkin ini harus menjadi perhatian kita bersama. 40 hari tentunya bukan waktu yang singkat. Jadi mohon bantuannya untuk mengingatkan hal-hal yang seperti ini. Dan yang selanjutnya yang paling penting adalah tetap mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID. Ya, tetap menggunakan masker dimanapun mereka berada, tentunya di tempat-tempat yang banyak orang gitu ya, yang bisa terjadinya penularan. Kemudian apa lagi ini ya, macam-macam ya, di sini banyak sekali, dan tentunya sanksinya akan diberikan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Riau. Mungkin itu saja dari saya yang bisa